Hai para penikmat catur, selamat datang kembali di channel gua dan kali ini akan gue bahas partai catur yang sangat menarik yang dimainkan antara Boris Spassky melawan Michael Tal yang dimainkan pada tahun 1979 di Montreal, Kanada. Dan mari kita masuk ke pertandingannya langsung. Let's go. Di sini Boris Spassky yang memegang putih, Michael Tal memegang hitam. Permainan dimulai dengan langkah pion ke D4, balasan Tal kuda ke F6, lanjut pion C4, Tal pion E6, Spassky kuda F3, kemudian pion B6, pertahanan Hindia Menteri, di mana hitam menyiapkan gajah Fianchetto di B7 untuk membantu mengontrol petak pusat E4. Lanjut Spassky pion ke E3, Tal gajah ke B7, dan di sini Spassky mengembangkan gajah ke D3 yang selain memberi ruang rokade untuk raja, juga gajah ini aktif mengawasi petak E4. Lanjut Tal pion ke D5. Tal menambah kontrol ke pion E4 nya, dan sekarang terhitung ada 3 dari pion, kuda, dan gajah. Di sini juga Spassky nggak mau kalah ya, dia main pion ke B3. Dengan menempatkan gajah di B2, Spassky nantinya akan menambah kontrol ke petak E5, petak yang tentunya bisa ia pakai untuk mengaktifkan perwiranya. Kemudian Tal lanjut gajah ke D6. Idenya kurang lebih sama seperti langkah gajah D3 putih. Lalu rokade pendek dari Boris Spassky, rokade pendek juga dari Tal, kemudian Spassky gajah B2, lalu Tal mengembangkan kudanya, kuda B ke D7. Tentu saja supaya nggak menutupi diagonal gajah, juga ikut mengontrol petak E5, C5 juga. Kemudian Spassky kuda B ke D2, Spassky bermain dengan ide yang sama dengan Tal. Lanjut Michael Tal menteri ke E7, mengkoneksikan kedua bentengnya, jadi benteng bebas untuk bergerak untuk menentukan petak mana yang akan ia tuju. Kemudian Spassky benteng ke C1. Di sini Spassky mungkin ingin menukar pion dan benteng akan beroperasi di file C. Tal membalas benteng A ke D8. Langkah yang sangat impresif menurut gua sendiri sih. Seolah-olah ya, Tal itu kayak udah nebak gitu pikiran dari Spassky. Percaya atau enggak, benteng ini nantinya tuh akan aktif banget dan bakalan ke petak H5 untuk membantu penyerangan ke sayap raja. Kita lihat aja nanti. Oke, Spassky menteri ke C2, Tal pion ke C5, pion C tukar pion D5, dimakan balik dengan pion E, pion D tukar pion C5, pion B makan pion C5, dan ini dia. Tal sepertinya sudah yakin banget ya, Spassky bakalan bikin setup posisi yang kayak gini nih. Setup dimana hitam punya hanging pawn, pion yang menggantung, yang cukup lemah dan bakalan jadi target. Tapi pion ini juga bagus karena punya kontrol pada petak pusat. Ya, dan sementara putih punya keunggulan dengan diagonal dan file yang setengah terbuka, meskipun dia harus rela pusatnya dikuasai oleh hitam. Oke, lanjut. Menteri ke C3 dari Spassky. Spassky memberi B3 ke pion G7 supaya kuda tidak bisa ke petak E4 karena ada skakmat di G7. Nah, bagi yang belum tahu, B3 adalah sebuah strategi ketika dua perwira berjangkauan panjang berbaris menuju ke arah yang sama. Perwira jangkauan panjang ini bisa menteri, benteng, atau gajah ya. Ya, tapi dalam kasus ini adalah gajah dan menteri mengarah ke petak G7 untuk mencegah kuda ke E4 dengan ancaman skakmat di G7. Oke, kemudian Tal benteng F ke R8. Setelah langkah ini, petak E4 dikuasai oleh 5 oleh pion, kuda, gajah, menteri, dan benteng. Tapi sayangnya B3 di G7 tadi membuat kuda tetap nggak bisa ke E4. Tal di sini harus putar otak untuk mengatasi itu. Lanjut, Spassky benteng F ke D1, membawa perwira terakhir ke permainan. Lanjut Tal pion D4. Tal di sini mengorbankan pion supaya kuda dan gajahnya bisa aktif. Spassky membalas pion E tukar pion D4, pion C makan pion D4, menteri ke A5. Spassky menolak pengorbanan. Yang sebenarnya pengorbanan itu bisa aja diterima.
Tapi bukan dengan menteri ya di sini ya. Karena jika putih makan dan menteri, maka kuda ke C5 dengan ancaman gajah makan pin H2, skak discover, cek ke menteri. Juga di sini kuda mengancam gajah loh. Jadi jika menteri mundur, itu sangat sia-sia juga karena makan gajah. Hitam akan menang perwira. Karena jika menteri makan kuda, tentu gajah makan pin H2, skak discover, cek, memenangkan menteri. Oke, jadi langkah putih terbagi sini adalah memakan dengan kuda. Nah, kalau putih makan dengan ini, posisi hitam benar-benar nggak menentu teman-teman. Benar-benar nggak ada keuntungan untuk hitam yang spesifik. Nggak tahu juga apa yang ada di pikiran Tal. Kita ambil contoh dari menteri ke D6 mengancam skakmat, kuda ke F3 melindungi pion dan menyerang menteri ke A5. Ya udah, posisi putih aman-aman aja di sini. Ya mungkin di sini Tal hanya berkorban spekulatif ya, hanya untuk mengaktifkan gajah dan kudanya aja. Udah tipikal Tal banget gitu, berkorban tanpa tahu nantinya bakal menang atau enggak. Oke, kembali ke posisi. Setelah Spassky menolak pengorbanan menteri A5, Tal kuda E5 mengancam gajah, menukar kuda dengan kuda, gajah tukar kuda, dan pion berhasil dilindungi oleh Tal. Spassky kuda ke C4, Tal benteng ke D5 mengancam menteri mundur ke D2. Lalu sekarang apa? Gajah tukar pion H2 sekak, pengorbanan hadiah Yunani. Ya, pengorbanan hadiah Yunani itu adalah pengorbanan tipikal pengorbanan putih ke pion H7, hitam ke pion H2. Inilah pengorbanan hadiah Yunani. Dan di sini Spassky menerima pengorbanan, yang mana itu sebuah blunder. Menolak dengan raja ke F1 lebih baik di sini. Dan Tal melanjutkan benteng H5 sekak, raja mundur G1. Kemudian setelah kuda ke G4 dari Tal, Spassky langsung menyerah di sini. Karena putih tidak bisa menghentikan ancaman menteri ke H4, skakmat di H1. Ya, jika permainan dilanjutkan, kita ambil contoh ya. Misal pion G3 menghentikan menteri ke H4. Ini percuma karena benteng H1 skakmat. Putih kan nggak bisa mencegah menteri ke H4, tapi coba mencegah dengan menutup gajah ke E2, menutup file. Ya ini percuma juga sih, karena menteri ke H4 mengancam skakmat dan juga skakmat di F2. Putih gak bisa menjaga keduanya. Gajah makan kuda, menteri H1 skakmat. Oke, langkah menutup dengan perwira yang lain, dengan kuda E3. Nah, kalau ini setelah menteri ke H4, raja ke F1. Lalu sekarang apa langkah dari hitam? Karena menteri H1 skak gagal, raja mengungsi ke petak E2. Jawabannya adalah gajah makan pion kedua sekak. Tujuannya hanya untuk memberi tempo. Udah beda kasus ya, raja ke E2, maka menteri makan pion F2 skakmat, karena menteri tidak ke H1. Jika raja makan gajah, tentu menteri H3 skak, raja mundur, menteri H1 skakmat. Ya, jadi di sini langkah terbaiknya adalah raja ke E1, lalu menteri H1 sekak. Putih hanya bisa menutup dengan gajah karena kuda dalam posisi terpin. Kemudian diselesaikan dengan menteri makan gajah F1 skakmat. Ya, seperti itu ya. Memang nggak ada langkah yang bisa menghentikan skakmat dari Tal. Itulah kenapa Spassky menyerah. Oke teman-teman, itulah tadi partai catur antara Boris Spassky melawan Michael Tal yang dimainkan pada tahun 1979 yang dimenangkan oleh Tal. Dan bila kalian suka video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, dan bila kalian ingin terus mengikuti video gua selanjutnya, kalian bisa tekan tombol subscribe. Salam pecinta catur, Gens Unasumus, kita satu keluarga.